Shalom sahabat sekalian, senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian di pagi yang indah dan bahagia ini. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Luar biasa dan luar ajaib. Tiap pagi dalam beberapa bulan ini kita ada fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan, jangan ribut, jangan berantem. Kita diberkati hari ini dengan firman Tuhan. Oleh siapa? Nah, saya rahasiakan dulu. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan satu pujian dari sahabat saya, orang tua saya, Bapak B. Aritonang. Shalom, Pak Aritonang. Shalom, Pak Heri. Luar biasa. Ini Bapak setia ya, berfellowship. Pak, silakan. Bapak akan mengumandangkan satu pujian. Silakan, Pak. Oke, Pak. Jelas suara saya kan, Pak? Oh, kedengaran, Pak. Mantap. Oke, Pak. Sebelum ibadah kita mulai, saya mau nyanyikan satu lagu pujian. Biarkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Bertujuh menyembah-Mu Tuhan, masih hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya ada berubah. Firman-Mu Tuhan, tenang hidup. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Kudus menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan,
Dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya pada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Disiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Disiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih Pak. Bapak ini tangannya terampil. Bapak main keyboard sendiri ya Pak ya? Bukan Pak, apa main karaoke gitu, Oh, masukkan ke handphone. karaoke. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Seorang abdi negara, tetapi juga abdinya Tuhan, memuji Tuhan. Baik, sahabat sekalian, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh apa ini? Mose, apa Pak Pendeta Gunawan. Shalom. Mose atau apa ini cara manggilnya? Ya, salam. Markus, Pak. Markus. Oh. Ya. Markus. Bukan, kalau di Taiwan tuh manggil pendeta tuh bukan boksu kan? Mose. Kalau ya Mose. Ya. Mose, baik Mose Gunawan atau Markus. Tuhan memberkati. Langsung waktu tempat saya persilakan Bapak Markus Josh Gunawan. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita menikmati firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Rai Tonang. Luar biasa sekali ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema dibenarkan karena iman yang terambil dari Roma 9 ayat 30 sampai 33. Baiklah, sebelum kita masuk dalam renungan, kita bawa dalam doa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, terima kasih Tuhan apabila di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Tuhan, terang bagi jalanku Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, maka dari itu hamba-Mu yang bukan apa-apa ini, urapilah bibir, lidah, mulut hamba-Mu ini yang bukan apa-apa. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan hikmat dari manusia, namun hikmat yang dari Allah Maha Tinggi sendiri, Roh Kudus, Engkau yang berperan. Kau berkati semua yang mendengarkan, buka pikiran kami semuanya, supaya kami mengerti. Kusambut firman-Mu Tuhan, dan buka hati hanya di dalam nama Yesus. Saya ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara ya, saya bacakan dulu di Roma 9 ayat. Saya interupsi sedikit, tadi lampunya dinyalakan lebih bagus. Oh, lampu saya, Pak ya? Ya, tadi sempat Bapak nyalakan lebih jelas. Ya, terima kasih. Karena kita orang-orang terang ya. Iya. Ya, karena kita orang-orang terang ya. Betul. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi
bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu santuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Wah, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara ya, di sini Paulus memperhatikan bahwa rencana Allah berkaitan dengan dua golongan, yaitu bangsa Israel dan bukan bangsa Israel, di luar bangsa Yahudi. Nah, sering saya itu mendengar di umum di luar sana untuk mematahkan atau menyerang iman kekristenan, saudara. Iman kekristenan itu, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk bangsa lain, hanya untuk Israel. Sering begitu. Nah, karena mereka itu mau menyesatkan saja, dan mereka tidak tahu, hanya nyomot-nyomot, saudara. Padahal di sini ya, kita kembali ke Roma 9 ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara ya, dengar baik-baik ya. Jadi seperti amanat agung Tuhan juga, pergilah, jadikan semua bangsa. Nah, dengar baik-baik. Jadi bukan hanya umat Israel Tuhan memanggil keselamatan. Memang keselamatan itu memang berangkat dari Israel. Bukan dari India, bukan dari Nepal, bukan dari Cina, bukan dari bukan dari Eropa, Amerika atau yang lainnya ya. Dari Israel. Di garis bawah itu tegas ya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Nah, kitab Nabi Hosea ya, yang lalu-lalu. Ini berdasarkan fakta karena yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Waduh, luar biasa. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Nah, sekarang di sana akan dikatakan kepada mereka, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Oh, haleluya, kita anak-anak Allah yang hidup ya. Anak-anak Allah yang hidup. Anak Allah paling tidak mempunyai 3 arti. Berasal dari Allah, disebut anak Allah berasal dari Allah. Oh, anak Medan, anak mana itu? Anak Demak. Walaupun tinggal di Tomohon, anak Demak, berarti berasal dari Demak ya. Kemudian orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah. Orang yang disebut anak-anak Allah karena pasti mewarisi, ahli waris kerajaan sorga, tapi yang taat dan setia, bagi yang taat dan setia. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Saudara, di sini menarik sekali ya. Di sini menarik sekali pada ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman. Wah, apakah hanya cukup dengan iman, saudara? Kemudian tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatang kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, di sini mengenai hukum kebenaran, namun tidak sampai pada hukum itu. Karena apa?
Israel selama ini mengejar prinsip hukum Musa ya. Asal saya itu sunat. Nah, kalau umat Israel itu asal saya itu sunat, saya pasti berkenal kepada Allah. Nah, itu dia pegang asal. Nah, itu kan membangun kebenaran sendiri yang tidak dibenarkan di dalam Tuhan. Nah, kemudian sehingga mereka tidak pernah mencapai kebenaran tersebut. Karena apa? Itu kan hanya hukum Taurat itu kan hanya gambaran, saudara. Gambaran untuk Tuhan Yesus, untuk Injil ini semua penggenapan. Pada hakikatnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, oh berarti hukum Taurat dihapus dong? Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Oh, tidak, saudara. Tidak. Bahkan melebihi dari hukum Taurat sendiri, saudara. Seperti di dalam Matius 5 ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, itu kan salah satu hukum 10 perintah Allah ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Betapa, saudara ya, ketika jangan berzina itu cuma gambaran aja. Tapi kalau ketika kita sudah di dalam Tuhan, sudah sunat hati, wah lebih berat lagi, saudara. Bukan hanya pasti berlaku hukum Taurat, tapi lebih disempurnakan lagi, saudara. Lebih hidup di dalam roh. Wah, luar biasa. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lebih berat, saudara. Lebih berat. Kemudian Israel. Nah, Israel kenapa tidak berkenan? Karena dia itu Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Israel menolak intinya itu. Israel itu menolak objek dari Kristus itu sendiri. Nah, ini juga didukung oleh ini ya. Hukum Taurat itu tidak dihapus, saudara. Bahkan setitik iota pun tidak boleh dihapuskan. Kita cukup mengimani berdasarkan iman kepada Kristus. Kenapa? Saudara, kalau kita hanya berdasarkan perbuatan, saudara, merupakan kain kotor, saudara. Kenapa? Tuhan sendiri itu Maha Kudus. Tuhan sendiri itu Maha Kudus. Kita cukup, alasannya kita itu hanya dengan iman itu, cuma dengan cukup iman, terus kita perbuatannya sembarangan. Oh tidak, itu kan sudah tadi itu lebih berat lagi. Nah, seperti di dalam Roma 10 ayat 4, ini alasannya, saudara. Karena iman ya, cukup dengan iman kepada Kristus Yesus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kemudian yang kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Oh, saudara, ya. Jadi di sini nih ya, kita mengimani Tuhan Yesus itu artinya kita itu sudah menggenapi hukum Taurat. Tuhan itu sudah penggenapan hukum Taurat yang sempurna, saudara. Dengan iman. Kenapa? Tidak kuat, saudara, kalau kita melakukan hukum Taurat yang gitu. Karena hukum Taurat lah kita akan mengenal dosa. Nah, kalau di bangsa selain Yahudi, kenapa berkenan karena iman? Tidak mengajar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman.
Orang bukan Yahudi telah menemukan kunci untuk hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu kebenaran, saudara. Kebenaran. Bukan perbuatan. Perbuatan itu merupakan kain kotor di hadapan Tuhan. Mereka menemukan kebenaran yang dicurahkan Allah karena iman. Di dalam Roma 3, ayat 21 sampai Roma 3 ya. Roma 3 ayat 21. Saya bacakan sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Ini alasannya, saudara ya. Manusia dibenarkan oleh iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, darah. Kemudian ada pertanyaan, sering juga pertanyaan. Berarti sebelum Yesus nggak ada yang selamat dong? Oh, ya berlaku untuk itu. Jadi kan ada imam-imam, pengantara imam, juga korban penebusan dosa, korban penebusan salah, menyembelih ini, menyembelih itu, dan juga mengenai pengorbanan Ishak. Gambaran dari Abraham itu pengorbanan anaknya Ishak itu kan cuma gambaran itu. Di mana itu hakikatnya ada Tuhan Yesus cuma gambaran. Tapi kan akhirnya domba. Saya nggak mau di luar dari kebenaran firman Tuhan. Hanya Ishak yang dilambangkan untuk menjadi korban, saudara. Yaitu gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Hakikatnya Tuhan Yesus itu sendiri. Dia itu Allah sendiri turun. Nah, dengan darahnya, ini sudah ditulis. Dalam darahnya, di Bukit Kalvari, di Golgota, di Bukit Kalvari, darahnya tertumpah untuk menebus saudara dan saya, untuk korban. Untuk pendamaian. Di sini ada. Untuk pendamaian antara Bapa dengan orang yang berdosa ini, saudara. Nah, di sini yang dikatakan tadi itu, yang kembali ke Roma 9 ya. Nah, ini merupakan batu sandungan. Batu sandungan, yang dimaksud batu sandungan untuk Israel itu. Tersandung dia. Kenapa? Tidak mengimani Tuhan Yesus Kristus. Dia itu hanya pada di hukum Musa aja, saudara. Hanya dengan perbuatan. Israel berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah, saudara. Selamanya itu darah korban binatang itu tidak layak di hadapan Tuhan, harus darahnya sendiri. Nah, kalaupun ada orang yang salah atau paham yang salah menangkap soal korban-korban ini, ya itu urusan mereka ya. Tapi kalau kita, darah Yesus sudah menebus kita. Nah, ini seperti di Israel. Di Yesaya 8 ayat 14 ini seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Nah, batu sandungan ini loh ya, yang menghalangi umat Israel kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menolak. Nah, sedangkan orang yang di luar Israel, nah, dengan iman dia itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sang penebus, yaitu Allah sendiri. Nah, perbuatan ini dengan kekuatan sendiri, perbuatan saudara tidak benar di hadapan Tuhan, tapi karena iman, kasih karunia, anugerah. Saudara, saya juga miris belakangan ini. Para anak-anak Tuhan katanya Kristuber, katanya YouTuber, pembela
pemberita firman. Tapi mereka benar-benar untuk memberitakan firman Tuhan, keasliannya timbul dari dirinya, atau memang pertama, dia itu mempunyai motivasi yang benar, demi iman, demi memberitakan firman. Nah, seiring dengan jalannya waktu, dengan keadaan, sudah berubah, saudara. Ketenaran yang dicari, terus melakukan perbuatan, saya seolah-olah membela, saudara, seolah membela. Wah, padahal membela diri sendiri dia, membela channelnya sendiri. Sudah berbeda. Ada saya lihat juga di channel Askri ini juga. Asalnya ngikuti Askri pertama. Kemudian karena mungkin penontonnya nggak menggiurkan, dia itu lebih mengangkat tema-tema yang lain, yang lagi tren, yang lagi apa, untuk apa? Mengejar. Nah, itukah keaslian yang pertama? Itukah motivasi yang benar, saudara? Tidak perlu, saudara, untuk membela. Waduh, saya pembela saudara seiman. Saya mau jadi, seolah-olah mau menjadi pahlawan ya, saudara, pahlawan iman. Tapi cara-caranya itu perbuatan, tidak mengandung kebenaran di dalam firman Tuhan, tidak mengandung kebenaran di dalam Tuhan, saudara. Saya miris benar. Sehingga apa? Waduh, serang sana, serang sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Saudara, musuh itu yang paling berat, itu yang paling menghancurkan dari dalam, saudara. Di mana satu tubuh Kristus itu? Di mana kita kembalikan ke kepala adalah Kristus, saudara. Bukan kepala itu channel Anda. Bukan kepala itu nama Anda. Saya tidak menyebut atau sedang menghakimi sebuah channel atau seseorang atau apa. Tapi miris, saudara. Ayo kita bersatu kembali. Bergandengan tangan. Pergilah. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Tuhan Yesus bilang begitu. Bukan karena perbuatan saudara-saudari yang di channel-channel itu ya, yang sudah di luar kebenaran, saudara. Tapi perbuatan kalian itu, perbuatannya itu layak tidak di hadapan Tuhan. Adakah kebenaran? Sungguh saya miris, saudara. Padahal di dalam ini ya, di dalam Matius 5, di dalam Matius 5 ayat 27 saya bacakan, kamu telah mendengar firman. Jangan, bukan di ini ya, maaf. Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 27 ya. Oh ini, Matius 5 ayat 27. Oh ini berzina. Oh ini, Matius 5 ayat 22. Nah, ini mantap ini. Nah ini, tetapi aku, maksudnya Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, saudara. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, saudara dengar baik-baik ya, ini firman Tuhan ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaranya, saudara, ya, dengan saudaranya. Ini sebentar, saudara, ini menarik lagi ini. Nah, ini, ya. Jahil, ya kan? Berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya sudah enak, saudara, dengar umpatan-umpatan, dengar penghakiman-penghakiman dari saudara-saudara kita sendiri di dalam. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Nah, apa itu kejahilan, saudara? Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, saudara ya. Ayo ingat, ayo.
Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Saudara ya, yuk kita berdamai, bergandengan tangan lagi, kembali ke visi semula, kembali ke motivasi semula. Kita pemberita firman karena ini waktunya sudah dekat, saudara. Waktunya sangat dekat, sangat dekat. Berarti kenapa umat Israel itu akhirnya ditolak? Karena dia itu berdasarkan perbuatan. Wah, dia membangun kebenaran mereka sendiri. Waduh, ini kan banyak. Ini gambaran, saudara, maaf ya. Ini membangun karena perbuatan, membangun kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Ngeri, saudara. Ya, ngeri. Karena iman atau percaya itu penting sebab objeknya adalah Kristus yang dipercaya. Kristus, saudara, kepala Kristus. Itulah kebenaran yang sejati, saudara. Iman kepada Kristus. Karena Kristus sendiri itu adalah yang Taurat sendiri. Taurat sendiri, saudara. Ya, seperti di dalam Roma 10. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Roma 10 terakhir ya, Roma 10 ayat 1, 2 sampai 3. Ini Paulus ini berharap, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, supaya kita semua diselamatkan, saudara, bukan perbuatan, tapi kebenaran, saudara, iman kepada Kristus. Saudara, susah payah tidak menambah, berkat Tuhanlah yang membuat saudara dan saya kaya, saudara, ya, di dalam Tuhan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian benar, saudara. Ayo kita kembalikan kepada kita. Kita mau menjadi Israel yang dengan perbuatan, atau di luar Israel yang dengan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, saudara. Ini firman Tuhan ya, saudara ya. Ayo, kita jangan membangun kebenaran diri sendiri. Jangan, saudara. Sudahi. Saya luar biasa. Saya itu salut dengan Pak Heri, Sang Jenderal ini. Tadi pagi juga kirim SMS, dia itu, bro, ayo kita kembali merangkul, kita kembali ke visi semula, kita itu merangkul, ayo Pak Heri itu merangkul, kita kembali ke kebenaran oleh iman, bukan oleh perbuatan yang pontang-panting saling membenarkan diri, mau serang sana, serang sini. Sungguh luar biasa Pak Heri ini. Ya, diberkatilah Pak Heri ini sebagai askri. Sudah tepatlah menjadi ketua askri ini. Sungguh, saya tadi pagi Pak Heri ini ya luar biasa ya. Ini dipakai Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi kok nyambung dengan firman saya ini yang pagi hari ini, renungan ini. Oh ya, kita bersatu. Kita bukan membangun seperti umat Israel, berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mendirikan kebenaran diri sendiri. Tapi harus takluk akan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara ya, yuk kita bersatu, kita harus bangun lagi iman kepada Tuhan, karena itulah yang dibenarkan. Tidak ada ya keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, tidak ada keselamatan itu dengan berusaha, dengan perbuatan kita, usaha kita. Agama boleh, tidak makan ini, tidak makan itu, kemudian mutih, katanya mutih itu cuman sayur-sayur atau nasi tanpa daging, tanpa ada korban jiwa katanya, itu ya. Berusaha atau melakukan sengsara untuk mendapatkan kesempurnaan. Itu kan hikmat manusia, saudara. Itu hikmat manusia. Atau berusaha untuk melakukan ritual-ritual, perbuatan seolah-olah membela Tuhan, supaya Tuhan bersimpati. Oh enggak, saudara. Tuhan itu maha kuasa, saudara. Tuhan itu maha dahsyat, saudara. Enggak perlu dibela oleh saudara. Tidak perlu. Yang benar itu Tuhan itu membela saudara dan saya, menolong saudara dan saya. Lebih dari cukup itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, saudara. Ya, baiklah.
Jadi kita jangan menggunakan kekuatan sendiri, membangun kebenaran diri sendiri, tapi kita harus takluk kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu yang layak, yang berkenan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, berat. Ikut Yesus, mengikuti Yesus, berat, sangat berat. Yang tadi sudah saya katakan itu. Jangan berzina. Oh, kita dalam hati menginginkan sesuatu di dalam hati itu sudah berzina. Harus kudus. Sunat hati, saudara. Bukan sunat di kerak hatannya itu, di hatan itu, saudara, bukan. Ya, itu kan cuma di kerat kulit aja itu di hukum Musa. Itu cuma gambaran. Kalau sekarang itu sunat hati, yang tidak benar itu disunat. Sehingga kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, baik, saudara ya. Jadi kita tidak layak kalau kita itu melakukan kebenaran diri sendiri, seolah-olah kita itu mencari simpati Tuhan. No, kita harus takluk kepada kebenaran Allah. Kita harus takluk kebenaran kepada Allah. Nah, kita itu bukan takut karena takut untuk diasap. Kita itu bukan takluk dalam arti kepada Tuhan itu takut dihukum, di apa ya, diasap, dihukum, di apa. Tapi kalau kita itu takut kalau kita itu tidak berbuat kebenaran, saudara. Kalau kita itu takut kalau tidak kita itu berkenan di hadapan Allah, saudara. Ayo kita dengan iman. Kita iman kepada Tuhan Yesus Kristus, otomatis kita itu melakukan kehendak kebenaran Tuhan itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan perbuatan yang dibangun atas kebenaran diri sendiri tidak berlaku, tidak berkenan di hadapan Kau, Tuhan. Namun kami harus taat kepada Engkau. Kami harus taat kepada kebenaran, otoritas kebenaran Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami mengimani Engkau. Ketika kami mengimani Engkau, Tuhan, kami akan takluk dan taat di hadapan Engkau, Bapa. Beri kekuatan. Terima kasih, Roh Kudus, Engkau yang selalu membimbing, menuntun, mengajar, sehingga kami berjalan dalam ketaatan demi ketaatan di dalam firman-Mu, Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Dahsyat. Amin. Terima kasih, Ya. Pak Gun. Luar biasa Ya, firman kasih. Tuhan yang disampaikan. Terima kasih untuk pujiannya, pengakuannya. Tapi semua itu kasih karunia Tuhan. Yang penting kita ini fokus kepada Tuhan ya. Kita diselamatkan, itu kasih karunia Tuhan, dan gunakan sebaik-baiknya. Jangan gunakan kebebasan kita untuk menghujat satu dengan yang lain. Ya, saya tidak mengambil kesempatan ini carut marutnya di dunia persilatan YouTube, tetapi mengembalikan kepada seharusnya bagaimana firman Tuhan gitu, Pak Gun. Ya, dan doakan upaya Askri untuk mendamaikan sekalipun tidak mudah. Ya, toh, karena semua lebih mudah ngurus jemaat daripada ngurus orang yang berlevel pendeta loh. Karena kadang-kadang pendeta bingung ini pendeta atau pendekar gitu. Pendeta tetapi di media saling sikat dengan yang lain atas nama kebenaran. Wih, masing-masing punya dasarnya. Betul. Ya, hanya simpel ya. Udah, bukan soal benar dan salah, tapi soal respon. Ya, betul ya Pak ya. Ya, kalau betul. mau siapa salah, siapa yang nggak salah gitu ya. Tapi oke, stop. Yuk kembali kepada visi. Itu doakan ya saudara-saudara, tidak mudah saya tahu. Tetapi yang merespon saja yang saya rasa itu akan berjiwa hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhannya dan dibenarkan karena iman. Ada Pak Ari Tonang. Silakan Pak Ari Tonang. Apakah ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Silakan. Salam Pak Heri, salam Pak Gunawan, salam semuanya. Shalom. Topik kita kan yang dibenarkan oleh iman pada hari ini ya. Betul. Ya, ya, kalau saya memang ya apapun masalah kita, seperti saya memang selama ini di hati saya selalu Pak Heri, karena Pak Heri ini yang menyampaikan kebenaran, selalu Puji banyak yang Tuhan. menghujat. Tapi yakinlah Pak Heri, ya kan di Korintus 1 ayat 10 kan dikatakan itu, Korintus 10 ayat 13,
Ini untuk ayat Pak Herin ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. 1 Korintus 10:13. Iya, mantap Pak. Silakan Pak. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Amen. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ini untuk ayat untuk Pak Heri, supaya Pak Heri Baik. ya tetap setia melayani, karena pencobaan dari manusia tidak melampaui. Itu dari Tuhan ya Pak. Ini Tuhan yang berfirman ini. Ya, Siap. saya selalu berdoa untuk Pak Heri maju terus. Ya, beritakan Injil kebenaran agar banyak yang selamatkan. Terima kasih Bapak Pak Heri. Saya selalu Berkati, berdoa Pak. Pak Heri. Pak Heri Terima tetap kasih, Pak. diberikan kekuatan sama Tuhan, diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah rezeki. Tuhan Amin. Yesus memberkati Pak Heri. Salam. Ya. Terima kasih Pak. Mudah rezekinya tuh menarik Pak. Oke, terima kasih. Ya toh Pak. Iya betul Pak. Oke. Nah ini Pak Aritonang ya. Ini ayat selanjutnya ini menarik nih. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala itu bukan sekedar patung-patung, klenik dan jimat-jimat ya Pak Gun ya. Betul. Saya simpulkan begini loh, penyembahan berhala ini adalah berhala, yaitu segala sesuatu yang membuat kita menomorduakan Tuhan itu berhala loh. Termasuk Anda lebih dengar Kristuber daripada Kristuber yang duniawi cara penyelesaiannya dibanding cara Tuhan. Itu berhala loh itu Kristubernya. Termasuk kita sebagai Kristuber menyampaikan kebenaran yang efektif dan efisien, tidak pakai nilai firman Tuhan, tetapi kebenaran pribadi, itu udah berhala loh, menomorduakan Tuhan. Oke. Pak Gun, ada nanggapin? Ya, itu lanjut Pak. Oke, baik. Pak Aritonang. Mata Hati TV, Shalom. Mata Hati TV. Shalom Pak, terima kasih. Shalom, Ya selalu berusaha bisa nyampai juga di persekutuan Pak ini, tapi kadang-kadang kan kelewat waktunya. Ya, masih di lapangan ya Pak ya. Ya tadi kita tahu bahwa iman ini kan proses yang panjang, ya. Keselamatan sudah diperoleh, tetapi penguatan keselamatan itu, iman itulah yang terus bergerus dibangun, supaya jangan dia mundur, jangan, inilah yang ini. Dan kadang-kadang persoalan-persoalan kita ini yang mengganggu iman itu, sehingga akhirnya kita melakukan satu kesalahan fatal. Karena apa? Karena persoalan-persoalan hidup. Tadinya kita komitmen, yang tadinya ini, tapi hanya karena pertentangan, kita meninggalkan komitmen kita karena terpengaruh oleh keinginan hidup kita. Jadi memang ya inilah yang harus kita ini. Ada dua hal yang penting dalam hidup ini supaya iman itu terjaga menurut saya ya. Yang pertama konsisten terhadap ini, dan yang kedua kemauan hati, ya. Konsisten ada, kemauan hati, sekalipun ada pencobaan-pencobaan tadi Pak Aritonang menerpa, ya, tapi kemauan hati kita kan kuat untuk tidak meninggalkan apa yang sudah kita capai. Tapi karena nanti kan begini, ngapain sih daripada di situ sakit hati, padahal memang di situ kita bertumbuh. Ya, kenapa kita harus keluar dari situ? Ya biarkan aja dulu, bertahan aja. Jadi konsistensi terhadap apa yang kita lakukan. Ya, semoga Askri dapat terus mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama, satu iman, satu tujuan. Demikian, Pak. Siap, terima kasih. Pak, menarik itu tadi dikatakan iman itu
harus dibangun ya, bukan jatuh dari langit. Bangunnya bagaimana nih Pak? Kan ada orang iman-iman pikirnya iman kayak Bim Salabin lalu beriman gitu. Orang yang dulunya beriman bisa goyah juga itu. Apalagi Bisa hilang. iman kepada Yesus, ada banyak murtad karena sudah hendak menyembah Yesus tapi Mas Joko ya Ya, ada referensi-referensi ayat barangkali nanti bisa bapak-bapak yang lebih paham. Tapi kan itu proses pertumbuhan. Iman itu kan bertumbuh dari apa yang kita ini, dan pertumbuhan itu kan ada 3 hal. Bisa karena pengetahuan panca indera, bisa karena komunitas, bisa juga karena didikan. Nah, ini kan. Jadi iman itu bertumbuh karena itu. Tapi dia hancur juga. Apa? Kemampuan panca inderanya, kemampuan penglihatan, pendengaran, tipis sekali dia punya telinga. Gitu, ya termasuk kan? Ini ya Pak ya, ini Roma 10 ayat 17 nih. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah, Kristus. Gitu kan. Nah, itu saya golongkan itu sebagai panca indera. Kalau telinganya tipis sekali, dia hanya mendengar sedikit gosip-gosip, waduh, udah langsung meledak ya, kacau sudah dunia persilatan, termasuk imannya. Akhirnya kan ini pergaulan yang buruk ini juga merusak iman. Proses pertumbuhan iman tadi itu terhalang. Ya, mungkin kita tidak buruk, tapi karena kita berjalan dengan yang buruk, karena kita berjalan dengan orang yang buruk, mengakibatkan kita menjadi buruk, dan seterusnya. Jadi itu proses, tidak turun dari langit, kemudian tidak terjadi dengan tiba-tiba, ya. Tapi ada suatu pertumbuhan iman, ketekunan yang terus-menerus diusahakan. Demikian, Bapak. Oke, baik Pak, luar biasa. Itu dia 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ada korelasinya ya Pak Pendeta. Dan luar biasa. Terima kasih. Baik, langsung lanjut Pak Matahati. Laskar Kristus nih sama atau? Halo, ya, salam. Oh, salam. Lain ya. Shalom. Lain. Baik. Silakan Laskar Kristus. Ya, terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk Pak Heri dan Pak Gunawan. Amin. Terutama iman menyelamatkan ini. Jadi iman itu Pak adalah satu perikop yang sangat berarti. Ini merupakan satu pondasi. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala ayat pertama, dari dasar dari segala sesuatu hal yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi firman Allah ini adalah terukur di dalam kehidupan orang percaya, karena kita perlu tahu, Bapak tadi sudah membuka di dalam Roma pasal 3, itu manusia dibenarkan karena iman. Ini ada berpasangan, Pak. Kalau kita mau membaca di dalam ayat 25, firman Allah berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saya menarik kesimpulan ini ada berpasangan. Makanya itulah sangat sempurna di dalam kehidupan umat percaya melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Karena iman, pengharapan, dan kasih, itu 1 Korintus 13 ayat 13. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Jadi ini berpasangan, Pak. Memang karena Bapa membagi iman, pengharapan, nanti ada kasih yang tertinggi. Jadi dihubungkan di dalam kehidupan Alkitab ya, di dalam tabernakel, itu iman menunjukkan pada halaman. Ada ruang maha suci, ruang suci, dan halaman. Sehingga kasih Yesus itu sangat sempurna, Ban. Jadi iman, pengharapan, dan kasih tidak boleh terpisah. Semua harus kita lewati, Pak. Jadi dasar daripada segala suatu hal, kita harus beriman kepada Kristus. Karena kita percaya bahwa Roma pasal 5, sebab itu ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu maut. Demikian maut itu telah mengajar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sehingga Kristus telah mati di atas kayu salib, dan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Yeshua HaMashiach untuk beriman kepadanya. Terima kasih banyak Pak Gunawan, firman pagi ini telah memberkati kita. Karena iman timbul daripada pendengaran firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Amin. Dahsyat, iman timbul dari pendengaran ya, tapi pendengaran lewat telinga yang masuk di hati, pikiran kita yang mengubahkan ya. Banyak orang dengar kanan lewat kiri, itu masih mending lewat otak Pak Gun, tapi ada juga masuk kanan keluar kanan, ada karetnya. Jadi nggak ngefek. Iya. Oke. Sehingga Baik, Pak iman Gun. nggak timbul, Pak ya. Sehingga iman nggak timbul ya. Iya betul. Kalau lewat otak masih mending Pak, kanan lewat kiri masih mending itu. Ya. Baik Pak JH. Moga Pak JH. Ya, salam, selamat pagi Pak Heri. Terima kasih, Halo. Tuhan berkati, salam teman-teman. Ya. Salam kenal juga untuk narasumber Pak Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kenalan ya. dulu, Pak. Namanya siapa ini? Pak JH ya? Pak JH Pak. Ya, Siapa ini Pak JH? namanya. Orang baru Pak. Ya, Oh, ya coba aja jalan. dibuka, Pak. Ya. JH Nanti itu saya Yeshua cari di Google, HaMashiach. Pak ya. Nanti saya cari di Google, Pak. Ya, Pak. JH ya, itu ya. Joshua HaMashiach. Nah, itu dia. Betul, Pak. Oh, Joshua HaMashiach. Baik. Oke. Ya, Dan lanjut luar biasa- Pak Joshua. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak ya. Dibenarkan karena iman. Betul. Sekali saya juga ini termasuk orang yang mendapat anugerah Tuhan. Dibenarkan karena iman saya kepada Tuhan Yesus. Seandainya untuk saya dibenarkan dari dosa saya, dari kejahatan saya masa lalu, ada harga yang harus dibayar, maka sudah dipastikan saya tidak mampu membayarnya, alias saya tidak mungkin dibenarkan. Tapi saya bersyukur dianugerahkan iman oleh Tuhan hingga saya percaya, lalu kemudian dibenarkan. Seperti firman Tuhan hari ini, betapa pentingnya iman, karena oleh imanlah bukan usaha kita orang-orang dibenarkan. Karena itu iman perlu sekali dijaga, dikerjakan, dipupuk, dibangun sampai mencapai sempurna. Nah, satu ayat saya ingin petik karena ini seringkali menjadi sumber petaka bagi banyak orang yang beriman. 1 Timotius 6 ayat 10, Pak Heri. Apa saya baca, Pak? 1 Timotius 6 ayat 10, Pak. ya, 1 Timotius. Loh, mana? Udah pindah. 6 1 Timotius 6 ayat 10. ayat 10. 1 Timotius itu setelah Wahyu ya, Pak? Nggih, Pak. Oke. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Hari. Betul itu Pak Heri. Ya. Tapi memang kita jujur, seandainya tidak ada uang, karena memang kebetulan uang itu adalah sarana satu-satunya untuk manusia hidup dengan segala aktivitasnya. Seandainya tidak ada uang, bumi ini runtuh sebelum ya. Tapi memang yang harus dijaga, yang harus hati-hati dengan uang itu dua. Cinta uang itu yang tidak boleh. Punya uang banyak tidak salah, memiliki uang banyak tidak salah, mendapat uang yang banyak juga nggak salah. Yang salah adalah kalau sudah jatuh cinta sama uang ya, di Tuhan. Yang kedua yaitu memburu. Memburu ini bahasa Jawane nggak salah itu terlalu serakah ya Pak Eri ya. Sehingga karena Nguber, Pak. Memburu itu nguber, Pak. Nguber ya, godak gitu ya. Karena memburu uang, memburu PC, memburu duit ya dengan segala cara. Ya istilahnya yang halal, yang haram dihalalkan karena memburu uang, maka orang bisa gagal mempertahankan iman yang bisa membenarkan hidupnya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Yang penting adalah jangan cinta uang, jangan karena memburu uang kita menyimpang dari iman. Karena iman itu penentu kita dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Pak Heri.
Tuhan memberkati. Terima Iya. kasih narasumber Pak Gunawan. Ya, Tuhan terima berkati. kasih. Baik, betul. Ya, ya kita semua tidak munafik ya. Siapa nggak butuh uang? Yang punya uang tapi nggak butuh lagi, silahkan kirim kemari. Itu sangat berguna sekali. Setuju, Pak. Kemudian Setuju. ibu-ibu, ya tante-tante, jangan lupa ya, sayang sama abangmu itu ada uang atau tidak ada uang. Jangan sampai ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang gitu. Nah, Ayo bertobat semua. Oke Pak Gun, silahkan. ya, Dapat jangan dulu sebelum ke bagian terakhir. Silakan. ya. Jadi tadi Pak Aritonang mengatakan pencobaan-pencobaan ya. Nah, jadi kadang-kadang sering kali pencobaan itu diizinkan datang oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita itu adalah sekolah kehidupan pertama. Harus melalui sekolah-sekolah kehidupan, onak, duri, jalan yang terjal, yang curam, kemudian gurun harus kita lalui. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tuh supaya kita itu terbentuk sampai mendapatkan karakter yang Tuhan mau. Kita tangguh. Waduh. Kita tangguh di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, wes bablas sang ini. Ya, yang penting siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan di dalam Roma 9 ayat 33b itu. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, jadi luar biasa sekali. Ya, firman Tuhan ini memang sangat luas. Kalau cuman setengah jam atau apa itu cuman pinggir-pinggirannya aja saudara ya. Jadi inilah kesalahannya umat Israel. Jadi di renungan pagi hari ini dia itu salah karena dia itu membangun kebenarannya diri sendiri, tidak melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, untung ada telepon. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, minta ayam geprek ya. Ya, lanjut Pak. Ya, itu aja dulu Pak. Ya, lanjut yang lain. Ya, bicara uang itu sangat sensitif sekali ya. Uang itu sarana efektif efisien untuk kita melayani gitu ya. Terutama efisiensi, bukan tujuan ya, itu upah. Dan percayalah, aduh benar yang disampaikan tadi ya. Baiklah kita dibenarkan karena iman, tapi bukan berarti nggak bekerja. Lebih baik kita pelayanan di balik bisnis daripada bisnis di balik pelayanan. Waduh itu jahat sekali loh Pak Gun ya. Ya betul, setuju Pak. Mending jualan ayam geprek, bakso, pinggir jalan begitu, dapat uang, persembahan bagian tugas kita untuk mendukung pelayanan, berikan. Kemudian bagian kita gunakan sebaik-baiknya, itu jauh lebih rohani daripada pelayanan jadi YouTuber ujung-ujungnya AdSense. Wah, akhirnya sikat-sikatan satu dengan yang lain, terus memberitakan berita pokoknya viral gitu loh. Akhirnya jadi duniawi sekali. Bad news is good news. Waduh, ngeri Pak. Gitu, baiklah. Ya, kita tidak susah payah tidak menambah Pak ya. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya ya. Benar. Nah, ya. Jadi betul. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi sudah banyak disinggung kebenaran dan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, tentu orang itu akan dewasa rohani. Tentu orang itu sudah akan dipercaya oleh Tuhan. Oh, jadi dengan berkat Tuhan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk membantu, menolong sesama. Jadi sesama yang terlantar, kita tolong, terus ya lain sebagainya. Maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Kenapa? Sudah dewasa, sudah tahu akan menggunakan uang itu. Jadi tidak salah lagi, tidak terjerumus oleh akan cinta uang itu tadi yang Pak John sebut tadi ya. Itu dulu Pak. Betul. Baik, menarik Pak. Tuhan berkati. Jangan lupa ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenaran itu bukan sempurna. Segala sesuatu
kemauan dan kemauan menyelesaikan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan itu kebenaran. Bukan berdasarkan teologi, bukan berdasarkan jumlah pendukung kita berapa. Waduh, menarik Amin, sekali. mantap, luar Dahsyat. biasa. Wes. Kosong Bablas ini. setane. Baik. Setan. Ada Madam Yanti dan Pak Agamis. Ibu Madam, shalom. Halo. Shalom, selamat pagi. Shalom, Salam selamat pagi. Madam. Silakan, Madam. Ya, saya firman Tuhan senantiasa menjadikan berkat dan kekuatan di dalam hidup ya. Terima kasih atas kongsian firman Tuhan. Firman Tuhan itu landasan dalam hidup kita. Ya, kita boleh memang di dalam hidup kita hari-hari memang memerlukan uang, tetapi kita tidak boleh dihambakan ya. Sebab kalau kita diberhambakan oleh uang itu mengakibatkan dosa lah bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan. Saya boleh mendengarkan, boleh menguatkan dalam kehidupan kami. Itu iman. Iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman mesti ada tindakan, ada perbuatan. Ya, terima kasih terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Betul, Yakobus bilang ya, iman tanpa perbuatan adalah game over, mati, kosong gitu ya. Baik. Kalau nggak percaya, betul Bu. Kalau nggak percaya, Paulus juga mengatakan gini, oke, kamu tunjukkan imanmu, aku tunjukkan perbuatanku. Nah loh, itu kan iman kalau nggak bertindak kan nggak ada gunanya gitu ya. Baik Bu, Tuhan memberkati Pak Agamis. Shalom. Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. Silakan. Salam damai sejahtera, sukacita selalu setiap hari ya. Ya. Pastor, mau nanya nih, Pastor. Silakan. Kan Kalau kita saya jawab. Ya. Kan katanya uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu pakai uang kan gitu. Betul Pak. Ya. Buang air kecil di terminal aja bayar Pak. Betul. Silakan. Tanpa uang terasa mati ya. Punya namanya? Punya uang ya bisa membuat orang mati kalau dilakukan dengan hal yang buruk. Tanpa uang terasa mati Pak. Nah, tolong dipaparkan ininya Pak, boleh sedikit penjelasan yang tadi awal itu Pak. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ya. Selama di dunia ini perlu menggunakan uang kan, segala-galanya perlu menggunakan uang. Ya, maksudnya menggunakan uang dengan bijak dan hikmat lah. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini pertanyaan kepada siapa ini? Kepada Pak Jos ya, Pak Gunawan. Pak Jos Gunawan boleh, Pak Jenderal boleh. Iya, saya dulu ya. Nanti bisa ada yang nambah juga ya nanti ya. Baik, gini. Uang itu bukan segala-galanya, Pak. Tempo hari kan ini, bukan tempo hari, sudah hampir 2 tahun ini ya, kita menikmati corona, menikmati COVID di seluruh dunia. Dan kita nggak usah lihat dunia dulu, di Indonesia saja Pak. Jadi di Indonesia itu kan berita-berita itu sudah santer, kita juga melihat dan mendengar ambulans. Nah, mendengar ambulan bagaimana dia itu sampai kewalahan Pak, sampai lembur-lembur ya, boleh dibilang 24 jam mereka itu mengangkut orang yang sakit maupun yang meninggal Pak. Ya, nah, orang yang meninggal itu dari semua lapisan Pak, dari lapisan yang paling tidak punya uang sampai orang yang konglomerat. Nah, saya dengar itu beritanya itu di Malang Pak. Di Malang itu boleh dibilang itu super kaya dia. Nah, jadi
Jadi koleksi mobilnya itu sudah jangan dibilang lah, showroom yang menengah aja kalah itu dengan koleksi mobil dia. Jadi dari yang mungkin yang bersejarah bagi dia dari awal dia itu bergelut mencari uang dari sederhana sampai dia itu menjadi konglomerat dan mempunyai ini tambang apa itu kalau nggak salah. Ya sudahlah, pokoknya punya tambang lah. Nggak usah terlalu detail, saya nggak nyaman. Nah, ketika bosnya ini nggak terlalu tua sih, 50-an, 50 atau nggak nyampe gitu ya, 50 apa nggak nyampe gitu. Nah, terbilang masih muda itu, bukan sebuah satu usia yang membahayakan untuk COVID kalau untuk COVID itu. Nah, tiba-tiba dia itu di Malang itu kena COVID, Pak. Setelah kena COVID, nah juga namanya kaya, langsung terbang dengan pesawat pribadi ke Jakarta. Dengan pesawat pribadi, Pak. Dengan ke Jakarta, dan yang menangani itu tidak sembarang dokter, mantan menteri. Ya tahulah gitu, nggak usah saya sebutkan, sudah tahulah ya, mantan menteri. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Meninggal tuh. Dia kurang uang, Pak. Apakah uang itu segala-galanya, Pak? Tidak kan? Nah itu, uang itu bukan segala-galanya, Pak. Nah, apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan, Pak? Apakah uang itu bisa membeli sukacita, Pak? Apakah uang itu bisa membeli usia, Pak? Usia yang sudah lanjut terus dibeli lagi berapa puluh M atau ratus M atau triliun, Pak? Bisa muda kembali, bisa remaja kembali, Pak? Apakah uang itu bisa membeli suatu persoalan masalah pribadi atau kesulitan, Pak? Apakah uang itu bisa membeli sukacita, Pak? Tidak ada. Semuanya itu ada di dalam Tuhan Yesus, Pak. Tapi dengan uang kita juga bisa memberkati orang. Dengan uang kita itu bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang jelas ya, yang jelas ada ini istilah, kok lupa sekarang ini, mengenai uang itu yang paling pas itu. Nah, itu ya. Nah, ada lagi, Pak. Orang yang super kaya, konglomerat dunia, apa yang dia minta sebelum dia meninggal? Kelak kalau saya meninggal, tolong tangan dan kaki saya keluarkan dari peti. Karena apa artinya? Hampa. Selama hidup saya itu hanya mengejar dan mengejar uang. Ternyata hampa. Dengan mengejar uang susah payah, menjadi hamba uang, keluarga bisa berantakan. Anak kurang kasih sayang karena orang tuanya hanya memberikan uang, dan uang apapun yang diminta terpenuhi. Tapi kasih sayang tidak didapat. Dan banyak orang kaya bunuh diri, Pak. Apalagi di Jepang. Bosnya apa itu? Fuji kamera atau apa? Itu bunuh diri. Kurang apa dia sudah tenar. Tidak sedikit bintang film yang tenar, yang uangnya sudah nggak kehitung, bunuh diri. Atau hidupnya tragis, kehidupannya. Uangnya di mana-mana. Nah, itu aja dulu, Pak. Mungkin yang lain bisa menanggapi lagi. Ya, memang saya secara pribadi, ya silakan. Oh, terima kasih. Pak Kami silakan. Silakan yang lanjut Pak. Baik. Ya, kita tidak munafik ya. Siapa nggak butuh uang? Seakan-akan. Ya Bu, silakan. Saya komentari sedikit Bapak tadi ya. Monggo, baik. Ya, di sini pun ada kesaksian ya. Di Sibu sana lah, di Sarawak sini. Baru-baru ini pun macam itu, ada seorang direktur, dia mati menjatuhkan diri dari bangunan. Sebab itulah dia masalah keuangan. Dia sudah dilimpahi berkat berlimpah-limpah. Oleh karena kita tidak tahu lah ya masalah orang, dia memang tidak cukuplah, kehidupannya memang berlimpah-limpah. Di bawah rumahnya saja keretanya berapa buah Mercedes itu. Oleh karena mungkin tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya,
dia sehingga menjatuhkan diri. Belum lama lagi, 1 minggu baru ini. Ya, itulah memang uang bukan segala-galanya. Itu hanya damai sejahtera di dalam Tuhan, itu yang mengalami kehidupan kita damai. Walaupun kiranya kita makan sederhana, kehidupan kita hari-hari bersama Tuhan, itu membuatkan damai sejahtera. Saya sendiri pun alami demikian, kehidupan menjadikan satu keluarga damai sejahtera. Uang tidak membuat segala-galanya. Itu saja, terima kasih. Lanjut. Halo. Halo. Iya, shalom. Ya, betul Bu, betul. Saya lupa. Baik, kita masuk pada bagian akhir. Kita masuk kepada statement, closing statement ya. Mulai dari Pak Aritonang. Shalom. Terima kasih Bu Madam, sangat benar. Ya. Shalom. Ya, baik Pak Aritonang, silahkan sebagai penutup. Ya. Halo. Halo. Ya Pak. Bagus suara saya Pak. Bagus. Oke Pak, closing statement dari saya, ya kita harus tetap teguh dalam iman. Apapun yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan, karena Tuhan akan dicampur apapun masalah yang kita hadapi. Kita nggak usah takut memberitakan Injil kebenaran, karena kita ya memberitakan kebenaran itu ya banyak rintangan dan tantangan, tapi kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Pak Heri maju terus, saya berdoa Pak Heri supaya tetap semangat, jangan sampai kendor. Pak Gunawan dan kawan-kawan di sini semua tetap berkati Tuhan. Terima kasih. Baik, Tuhan berkati. Pak Matahati TV sebagai closing statement. Jangan nonton TV Pak. Lagi closing TV ya, closing TV. Ya, terima kasih. Catatan harus kita lihat, iman ini harus dijaga dalam proses supaya dia tetap bertumbuh. Jangan karena kepentingan kita sendiri, kepentingan orang lain untuk kita selamatkan, atau tadi dikatakan cinta kepada uang, ya, sehingga bisa mengorbankan iman kita untuk itu. Kan banyak yang terjadi kan, mengorbankan iman untuk sesuatu tujuan tertentu. Atau katanya bisa saja begini, udahlah iman dulu, urusan ditutup dulu sebentar, ini diselesaikan dulu tanpa iman gitu. Nah, itu kira-kira. Baik. Dengan kita bersama-sama, kita saling menopang, saling membangun iman masing-masing supaya kita bertumbuh bersama sehingga hasilnya juga nanti dinikmati secara bersama. Demikian Pak Pendeta. Iya, baik. Terima kasih ya. Kembali soal uang di dunia ini memang segala-galanya seakan-akan tidak ada uang, tidak jalan dan seakan-akan. Tapi percayalah, di dalam Tuhan selalu membuka jalan. Dalam bisnis juga tidak harus pakai uang juga ternyata, tetapi trust, kepercayaan itu juga bisa mendatangkan uang dan lain-lain sih. Tetapi benar ya, saya nyeletuk, sedangkan buang air kecil di terminal aja bayar kok. Tetapi di dalam Tuhan selalu buka jalan di mana yang di luar dugaan kita gitu. Memang transaksi di dunia ini pakai uang, nggak bisa pakai iman. Misalkan saya beli mobil yang terbaru gitu ya. Oke, Pak, bayar. Oh, saya bayar pakai iman ya. Langsung dia bilang ini lulusan rumah sakit jiwa, pelarian dari rumah sakit jiwa mana kan gitu. Bayar pakai janji iman. Dan juga nggak bisa bayar pakai daun melinjo. Tapi percaya ya, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar gitu ya. Tuhan berkati Pak JH. Silakan Pak JH. Halo. Pak JH. 3 2 1. Oke. Ada masalah sinyal itu pasti ya. Dibenarkan karena iman sebagai penutup saudara ya. Selalu nanti kalau orang yang tidak percaya Yesus yang ngutak-ngatik
ada yang ngotak-ngatik kan gini loh, kalau kita hanya percaya Yesus tapi kalau berbuat dosa bagaimana? Ya sebenarnya jawabannya udah jelas sih. Tetapi kalau orang tidak punya iman di dalam Tuhan ya muter-muter gitu. Yang jelas di dalam Tuhan itu amal-amal kita, perbuatan baik kita, sumbangan-sumbangan itu bukan syarat keselamatan, tetapi kebaikan kita adalah dampak dari percaya Yesus, mengasihi Yesus dengan benar, tulus dan murni, pasti jadi orang baik. Orang baik dalam koridor kebenaran. Luar biasa Pak Gus sebagai closing statement, dan kita akan tutup dalam doa. Ya, luar biasa sekali ya. Masukan-masukan dan masukan-masukan, pendapat-pendapat saudara-saudari semuanya. Ya, itu. Jadi janganlah jadi hamba uang, cukupkanlah apa yang ada pada dirimu ya. Karena Tuhan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Itu di Ibrani 13 ayat 5b. Nah, saya juga dulu pernah awal-awal datang ke Taiwan juga pernah jadi hamba uang, tapi sia-sia semuanya itu. Kita harus bersandar kepada Tuhan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Hiduplah di dalam kebenaran akan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, pokoknya kita objeknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pusatnya kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus Kristus kita tidak ada artinya. Betapapun banyaknya uangmu, hartamu, percuma kalau tidak mempermuliakan nama Tuhan dengan uang atau ini sebelum berdoa saya nyanyi satu lagi Pak Heri kalau boleh. Ini Pak Aritonang Pak. Ya. Silakan. Ya, silakan Pak Aritonang. Ya itu dulu closing statement saya. Ya, satu lagu ya Pak, bukan satu album. Ya. Silakan. Itu apa? Karena Tuhan itu rencananya indah bagi kita semua.
Dahsyat, luar biasa. Terima kasih Pak Aritonang. Tuhan memberkati. Tiba-tiba kita akan berdoa, minta kesediaannya Pak John berdoa untuk bangsa negara kita, juga gereja-gereja interdenominasi Pak ya, supaya menjadi berkat bagi bangsa kita. Lalu Pak Mata Hati TV tolong doa untuk para Kristuber supaya punya satu iman, satu tujuan, kembali kepada visi calling pribadi masing-masing, ya, supaya adem dan supaya kita bersatu, begitu Pak. Lalu nanti doa berkat saya langsung. Baik, silakan Pak John dan Pak Mata Hati TV. Pak John dulu, silakan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur Tuhan kami dapat berfellowship melalui Askri, dan kami telah dibekali oleh firman-Mu bagaimana kami harus terus menjaga iman kami, karena oleh iman kamilah kami kelak dibenarkan oleh Tuhan. Dan lewat kesempatan pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, unsur keamanan TNI Polri, dari pusat sampai ke daerah, sampai kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah di tingkat RW. Kami doakan kiranya hikmat, marifat, roh kebijaksanaan dari Tuhan menyertai para pemimpin kami, jadi dengan hati nurani yang bijaksana, dan oleh pertolongan Tuhan maka para pemimpin kami dapat membangun bangsa ini terus menjadi bangsa yang beradab, bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, menjadi bangsa percontohan bagi bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah di setiap kota di mana kami tinggal, memberkati para pemimpin aparat di pemerintah, di kota, di desa kami. Tuhan berkati dan pakai mereka menjadi aparat-aparat pemerintah yang amanah, yang sesuai dengan firman Allah, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh warganya yang dipimpinnya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, dari kota sampai ke desa. Tuhan berkati pakai hamba-hamba Tuhan, setiap misionari, agar setiap mereka terus bekerja sama mengerjakan amanah agung Tuhan, bersinergi bagi bangsa negeri ini, agar kami gereja-Mu Tuhan, oleh karena iman kami terus menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa sembahyang kami bagi bangsa dan gereja-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ya Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau sudah menolong kami sampai dengan saat ini. Di dalam persekutuan kami yang sudah berlangsung sejak bulan Mei ya Tuhan, dalam Askri,
untuk renungan pagi, untuk dialog pagi, mengenal dan mendekatkan kembali kami kepadamu ya Tuhan, melalui organisasi kami, Asosiasi Kristuber Indonesia. Dengan tangan kemurahan-Mu Tuhan, kami membawa organisasi ini dan seluruh anggota yang ada di dalamnya untuk terus bersatu padu, melangkah bersama dalam mencapai satu tujuan dalam satu iman yang tidak berubah. Kami percaya Allah surgawi menaungi kami, menghantar persekutuan kami ini dan kesatuan kami bersama menjadi bagian daripada kesatuan tubuh Kristus. Ajar kami untuk saling merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, agar kami dapat selalu bersatu padu, bergandengan tangan dalam melakukan segala sesuatu. Pujilah nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terpujilah kasih-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya setiap orang yang percaya kepadamu dan menyerahkan hidupnya di dalam tangan Kristus, Engkau mendengar doa kami. Kami percaya bahwa persekutuan kami ini hendaknya juga di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kiranya damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus semua berkata, amin. Terima kasih.